Salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa yang berasal dari orang-orang yang teraniaya. Untuk itu, kita perlu menjaga sikap dan berperilaku baik kepada sesama manusia. Dikhawatirkan orang yang kita zolimi berdoa keburukan untuk kita, dan sangat besar kemungkinannya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video ini kita akan mengisahkan tentang kisah-kisah keajaiban doa orang-orang yang teraniaya. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang Malaikat Jibril membalikan istana Raja Zolim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kisah ini terjadi saat Islam sudah disyiarkan. Kisahnya begini teman-teman. Ketika itu ada seorang raja penguasa yang zolim. Selain raja ini jauh dari agama, ia juga merupakan raja yang egois dan tak peduli akan permasalahan rakyatnya. Pada suatu hari, raja ini memerintahkan kepada pembesarnya untuk dibuatkan istana kerajaan yang besar dan megah. Atas perintah dari sang raja, para pembesarnya ini mulai menjalankan tugasnya untuk membangun sebuah istana. Mereka menentukan letak istana itu berada di sebuah tanah lapang yang di sampingnya ada sebuah rumah gubuk yang reot yang ditinggali oleh seorang perempuan tua. Maka dibangunlah istana kerajaan itu. Setelah istana sudah jadi dan sudah mulai ditempati oleh raja dan para perangkat kerajaannya, tiba-tiba bagian dari bangunan istana menimpah gubuk reot di sebelah istana. Hal ini menyebabkan rumah gubuk itu rusak dan nyaris ambruk. Dan ketika itu terjadi, perempuan tua yang ada di dalam rumah bergegas lari keluar rumah. Dikhawatirkan rumahnya akan semakin rubuh dan akan menimpahnya. Ketika ia tahu penyebab dari rumahnya rusak adalah istana raja, dan ia tahu bahwasannya jika ia minta keadilan akan hal ini kepada sang raja, pastilah sang raja tidak akan menanggapinya. Karena semua orang pun tahu akan sifat yang buruk ada di raja mereka ini. Maka ketika itu perempuan tua ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keadilan atas peristiwa ini. Langsung saja doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menjalankan tugas ini. Singkat cerita, istana kerajaan yang megah itu dibalikkan oleh malaikat Jibril, kemudian mematikan semua yang ada di dalamnya. Sang raja zolim dan seluruh anak buahnya mati di peristiwa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menurunkan azab saat itu juga, dan tak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, kisah selanjutnya datang dari cerita para sahabat. Ketika itu Rasulullah berkata, "Maukah kalian memberitahukan kepadaku sesuatu yang paling menakjubkan bagi kalian di Habasyah?" Beberapa pemuda kemudian mulai bercerita. Suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk di pinggir jalan, tiba-tiba lewat seorang perempuan yang sudah sangat tua. Dan ia membawa gentong berisi air yang diletakkan di atas kepalanya. Tiba-tiba perempuan tersebut bersenggolan dengan seorang pemuda, dan pemuda ini memegang pundak perempuan tua itu kemudian mendorongnya. Hingga perempuan tua itu jatuh berlutut dan pecah gentongnya. Dan perempuan ini berdiri, kemudian ia menatap pemuda yang mendorongnya itu, lantas ia berkata, "Wahai pengkhianat, kelak kamu akan menyadari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kursinya nanti di hari kiamat dan mengumpulkan manusia untuk menghakimi mereka. Sejak awal dan akhir semua manusia akan didatangkan. Tangan-tangan dan kaki mereka akan bicara dan tidak ada satupun yang terzolimi. Maka urusanku dan urusanmu akan selesai hari itu." Mendengar cerita itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
apa yang diucapkan perempuan itu benar. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi suatu kaum yang tidak mau menolong orang yang lemah dari tindakan orang yang berbuat aniaya. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Salam kemudian berkata, sesungguhnya tatkala Allah menciptakan makhluk dan mereka telah berdiri di atas kaki mereka, mereka mendongakkan kepala ke langit dan berkata, wahai Rob, bersama siapakah engkau? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, bersama orang-orang yang dizolimi, hingga hak mereka kembali kepada mereka masing-masing. Teman-temanku seiman, semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwasanya doa orang yang terzolimi akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita harus senantiasa berhati-hati dalam bersikap kepada sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang diijabahnya doa orang yang teraniaya. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.